harus makana ukhrah, menyembelih lagi sesudah sholat. Kenapa seperti itu? Laisa minan nuski fi syai', penyembelihan pagi tadi itu atau yang tadi itu tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Jadi syarat menyembelih harus sesudah sholat. Kalau seandainya ada anggota awak yang sholat hari Ahad, itu yang perlu awak okekan. Jadi mudah-mudahan kita sepakat semuanya, tidak ada kendala dan tidak ada masalah. Kan itu yang penting. Lebih bagus kita harus tahu dulu. Nah, kalau malam tadi kami dialai itu, karena kita pengurus di sana, telepon ke sadonyo. Ada 80 peserta, telepon ke 80-nya. Oke. Siapa yang sawale yang doole, baru final. Berarti kita sholat hari Sabtu, menyembelih hari Sabtu. Boleh? Boleh. Dari masalah lagi. Karena yang masalah itu beko nanti kalau beliau ada sholat hari Ahad. Berarti mendabir sebelum sholat. Itu tidak boleh. Tidak sah kurbannya nanti. Ya Bapak-Ibu ya. Itu ilmunya seperti itu. Jadi perbedaan pendapat itu biasa. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Dan sunnatullah perbedaan itu. Dan awak kau memang berbeda. Ini bapak-bapak, ini ibu-ibu. Dalam rumah tangga awak beda aja. Biasanya bapak-bapak tuh dengan ibu-ibu itu berbeda itu. Jarang yang suaminya yang laki-laki. Paham bahasanya tuh? Antum punya istri, tapi istri antum tuh laki-laki. Bingung ibu kan? Nah, jadi kita harus beda, laki perempuan beda itu. Sunatullah. Jadi yang berbeda itu bukan hal yang usul, tapi yang furu'. Furu' itu cabang. Jadi hari raya, penetapan bulan, penetapan kalender, ini semacamnya awal tahun, puasa, Ramadan, itu biasa itu. Yang penting kita, nah kalau dirujuk secara ilmu, puasa Arafah itu jatuhnya tanggal 9. Ya Bu ya, tanggal 9 Zulhijjah. Kan itu, puasa Arafah jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah. Bisa bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak. Bagaimana kalau seandainya negara itu jauh dari Arab Saudi, 12 jam, setengah hari loh. Kalau awak di Indonesia adalah lebih kurang kan 4 jaman. Indonesia, Jakarta kita di Sumatera 4 jam lah ke sana. Kalau daerah-daerah yang lain ada yang jauh. Jadi pelaksanaan syariat dari ibadah puasa Arafah itu sudah ada sebelum syariat ibadah haji. Di perintah puasa Arafah, syariat puasa Arafah sudah ada sebelum perintah syariat ibadah haji. Pahamnya Bu ya bahasanya? Perintah pelaksanaan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu terjadi pada Idul Adha, itu terjadi pada tahun kedua Hijrah. Itu Idul Adha. Rasulullah melaksanakan atau perintah syariat ibadah haji itu terjadi pada tahun ke-6. Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10. Jadi berjarak-jarak. Jadi yang penting bagi kita adalah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Bisa bertepatan, bisa tidak. Contohnya, malah tidak ada orang situ wukuf di Arafah tuh. Apa kau tidak ada puasa Arafah? Ada. Beberapa tahun yang silam awak kan tidak ada. Bu ya, kan dilarang pergi ke situ. Kan tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Atau darurat, ada terjadi perperangan. Dilarang ke situ, tidak boleh, tidak aman. Ini salah satu syarat ibadah haji itu kan aman dalam perjalanan. Tidak aman gitu. Berarti tidak ada orang wukuf di Arafah.
Apakah tidak ada 9 Zulhijjah itu? Tetap ada setiap tahun. Nah, gitu. Ya Bu ya. Kalau ada orang yang agung boleh bertanya. Jadi puasa Arafah yaitunya puasa 9 Zulhijjah. Perintah puasa Arafah jauh sebelum pelaksanaan syariat ibadah haji. Jadi yang penting bagi kita adalah kan ada orang yang berotokkan itu harus orang wukuf di Arafah kita melaksanakan ibadah Idul Adha sesudah itu. Kalau memang pas bertepatan iya kondisi normal. Kalau tidak yang puasa tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah tetap ada setiap tahun. Pelaksanaan ibadah haji belum tentu ada setiap tahun. Bu ya, ada yang ragu Bu? Boleh, agak panjang mengenai Ibu nampaknya Pak. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitunya teknis yang akan datang supaya ibadah korban awakku agak balabi ya. Mulai nabuang awak besok lah siap Idul Adha itu tabungan korban namanya itu. Boleh. Gitu. Jadi 50.000 sebulan, 50.000 mungkin sekali mulai hari atau bila datang ke Surawa, buat tabungan korban. Kalau seandainya memang pas mendekat hari nanti kan tak barah awak kekurangan. Itu bisa banyak tuh. Tabakur, tabungan korban. Masya Allah, luar biasa. Ya Pak ya, awak mulai besok ya Pak ya, tabungan korban. Bisa 2-3 ampe tuh. Dan ibadah korban, ingat, ibadah korban, kita bukan hanya orientasinya daging. Tapi, taqarrub ilallah. Meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Makanya standar ibadah korban tuh tidak ada batasannya. Karena ada juga di tempat-tempat yang lain, di kampung-kampung mengisian, kalau 7 kali korban Allah tuh. Ambo kalau 7 kali korban. Kalau sama aja naik haji itu mah. Tidak sama. Naik haji itu kan enak. Kalau 7 kali korban, kan Allah tuh. Tidak ada batasannya. Jadi ibadah korban tidak ada batasannya. Ada juga yang mematok bagai seorang dalam keluarga itu Allah tuh. Tidak harus. Kalau ada kita kemampuan, boleh lebih. Itu lebih bagus. Gitu. Bu ya, itu teknis. Jadi mudah-mudahan habis Idul Adha ini kita boleh dan bisa membuka lagi tabakur. Apa tadi Pak namanya Pak? Tabakur, tabungan korban. Masya Allah, luar biasa. Ya Pak ya, Ibu ya. Jadi dian suan-suan. Insya Allah nanti kita akan bisa menikmati lebih banyak nantinya. Lebih senang dan nyaman kita. Kan banyak awak di siko kah? Gitu. Lebih bagus itu. Semangat korban itu yang berlalu. Tapi kalau ada daki hari kan memang payah awak. Kalau di sini kita 2 juta. Berapa Pak? 2 sama. Kita di sana juga 24. Karena orang sudah ada yang lebih dari itu. Alhamdulillah. Jadi tetap kita semangat dalam rangka kita taqarrub ilallah. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syariat perintah ibadah korban telah ada dari awal kenabian. Al-Quran dijelaskan oleh Allah surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan korban. Jadi ada ada kulli. Li kulli, bagi tiap-tiap umat. Jadi bukan namanya awak. Bukan hanya umat di akhir zaman, umat Nabi Muhammad, tapi umat sebelumnya juga sudah ada. Disyariatkan Allah. Itu konon kabarnya sejarah korban itu, Qabil dan Habil itu sejarah korban itu. Ada korbannya yang diterima, ada korbannya yang ditolak.
Kan Nabi Adam tuh setiap melahirkan anak, istri beliau tuh kan kembar. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Nah gitu. Ada yang menyatakan 29, ada yang terakhir 1, ada yang menyatakan 50-an lebih. Jadi anak yang lahir kembar itu dia tidak boleh nikah. Nah, setiap kembar laki perempuan, setiap kembar laki perempuan. Jadi yang sama lahir itu tidak boleh dia nikah, harus sistem silang. Abangnya nikah juga dianya, yang perempuan. Nah gitu. Kakaknya yang perempuan nikah juga dianya yang laki-laki. Nah sistem silang namanya itu. Bu ya, dulu karena di zaman Nabi Adam kan manusia itu kan belum banyak, bukan belum banyak, sakit. 2 orang sekali lagi ya, 2 orang sekali lagi ya. Nah, itu syariatnya seperti itu. Yang lahir sama si Qabil ini perempuannya cantik. Dan dia suka. Allah tidak membolehkan nikah sama-sama dia. Karena dia sama lahir. Harus nikah dengan di bawahnya. Dia tidak mau. Nah itu terjadi kayak permasalahannya. Cemburuan sosial namanya. Jadi maka Asia silakan korban, silakan persembahkan kata Nabi Adam. Siapa yang korbannya, siapa yang persembahannya yang diterima oleh Allah, yang disembar oleh petir, berarti diterima oleh Allah, itulah yang makbul. Saya yang nikah dengan itu. Nah kan gitu ceritanya. Nah yang si Qabil ini, di hati dongkol, dia awak ingin nikah dengan yang sama layi Jawa itu, dia ada karena bukan niat karena Allah, maka korbannya itu, ibadahnya itu ditolak. Mardud namanya itu. Tolak. Yang si Habil diterima karena dia mempersembahkan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada dalam Al-Qur'an, bukan daging-dagingnya, layana luhut, bukanlah darah-darah ma, lima liha. Kemudian bukanlah tulang-tulangnya, bukanlah kulit-kulitnya yang sampai kepada Allah. Walaki yang takwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kamu kata. Jadi standarnya itu adalah takwa. Bukan berat daging, bukan banyak jumlah korban, bukan ini segala macamnya. Nah, di sisi Allah adalah ketakwaan. Nah, tentu kita juga membutuhkan yang banyak, lebih bagus dan supaya lebih merata ke tempat-tempat sanak famili kita kan seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi itu sejarah korban. Tujuannya apa? Liyazkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah. Makanya salah satu dalam mendabi itu syaratnya harus menyebut nama Allah. Tidak boleh enggak. Halal dan haramnya hasil sembelihan itu dari proses penyembelihan. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Itu setidaknya. Harus menyebut nama Allah. Boleh enggak? Nah kemudian apalagi sekarang, walaupun awak cilik 2 dan 3, korban kita, perlu waspada juga kita. Beko jangan dapik dia awak, beko yang ampuh beko. Ada kini nama penyakit PMK. Mulut dan kuku. Nah, itu namanya kewaspadaan dan kehati-hatian awak. Nah, gitu. Karena kemarin kita anggota DMI Dewan Masjid Indonesia Provinsi dan Kota sedang mengadakan rapat agar setiap pengajian, setiap ceramah, setiap kegiatan sampaikan ke panitia, ke pengurus, ke jamaah, jangan sampai beko salah, jangan sampai beko marugi awak. Dalam membeli itu. Pokoknya jaleh-jaleh. Kalau jaleh sakit tidak boleh. Pokoknya salah satu hewan korban itu tidak boleh cacat. Itu salah satunya. Terutama cacat bawaan. Atau yang kini itu yang heboh tuh, PMK tuh, penyakit mulut dan kuku. Ada juga mungkin sakit-sakitannya, pincang kaki, tidak boleh. Cacat matanya atau dikuruhnya bagai, menggigih sebenarnya. Kurui warna lo. Tidak boleh dong. Atau baingusnya, ingusnya kerajohnya gitu kan. Atau marang-arang saya kerajohnya. Asa sakit tidak usah. Awak bali mah kurang tu mah. Tahun yang sakit kami tidak mau.
Itu aja. Banyak yang lain. Jadi yang sehat. Nah, dan alangkah lebih baiknya kalau ada konsultasi dengan, komunikasi dengan dokter hewan. Karena akan dikonsumsi oleh manusia, oleh kita. Makanya harus sehat. Kecuali cacatnya darurat. Nah, itu lain itu. Besok pagi, awak ke Mendebi ya. Malam kini nyutibo. Turun dari mobil, dari truk, dari mobil gede itu. Dek tak sasaknya turun, cuma lompek saja. Nyesangko data sebumi ko sudah lahir gitu kan. Patah tiba di kaki di bawah itu. Itu dah apa? Itu darurat namanya itu. Di balian korang punya enggak mungkin itu dah. Pak, balian lihat batu patah. Tadi sebarang kira ada sebenarnya berang kawak. Sehat sebenarnya. Enggak mau kami dah. Itu darurat. Kalau darurat nanti kaidah usul ad-darurat fil ibahah. Darurat itu boleh. Yang cacat bawaan itu yang enggak boleh. Ya. Kemudian ada juga sunnahnya saksikan. Jadi kalau kue ibu-ibu, bapak-bapak menyaksikan lihat korban awak tuh. Hadir ke lapangan saat penyembelihan tuh. Nyo ada aja ibu-ibuku yang tidak tahan mencari darah gitu kan. Enggak apa-apa hadir saja. Enggak apa-apa enggak melihat gitu kan saat penyembelihan itu. Tapi tahu bahwa ini hewan korban kita. Ini hewan ternak yang akan kita persembahkan kepada Allah. Gitu, hadir kita di sana. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Awak korban di kampung kan? Awak sekolah. Tidak mungkin itu dong. Udah kebatannya Bu, boleh? Iya Pak. Ya. Ya. Pahalanya. Di dalam satu hadis itu dijelaskan, itu puasa Arafah itu kehebatannya, kelebihannya, atau keutamaannya, fadilahnya di dalam kitab fikih namanya itu, keutamaan puasa Arafah itu dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan fadilahnya, keutamanya dia puasa itu setahun penuh. Ada juga yang menyatakan seperti itu. Ada juga yang menyatakan puasa Arafah itu bisa mengampuni kesalahan dan dosa kita yang telah berlalu. Dosa telah berlalu itu kan tidak tetong dewa banyaknya itu dong. Ini dalam rangka kita motivasi ibadah, dalam rangka kita tetap jangan sampai meninggalkan puasa tersebut walau status hukumnya sunnah ya Bu ya. Jadi rugi kita kalau seandainya kita membiarkan lepas dengan begitu saja. Puasa Arafah terjadi puncaknya itu, jadi ijma' para ulama 9 Zulhijjah. Ya, besok jatuhnya kita. Kemudian hari Sabtunya itu sebenarnya bukan puasa, tapi menahan. Ada yang menyatakan itu hukumnya sunnah, menahan. Jadi tidak makan. Karena Rasulullah itu tidak makan sebelum berangkat pergi sholat itu. Salah satu disegerakan penyembelihan korban itu karena supaya siap sholat itu bisa menikmati hasil sembelihan tersebut. Gitu. Makanya itu sunnah hukumnya. Namun walaupun seperti itu, dalam rentang hari tasyrik itu boleh menyembelih. 11, 12, 13 itu boleh. Berarti hari 10, hari Sabtu, hari Ahad, Senin, Selasa itu masih boleh kita menyembelih. Itu hari tasyrik namanya. Yang tidak boleh di hari itu berpuasa. Berpuasa 2 hari raya tidak boleh, hukumnya haram. Berpuasa di hari tasyrik itu tidak boleh. Itu yang tadi itu, 11, 12, 13. Itu. Jadi kalau seandainya kita sudah sholat Idul Adha di hari Sabtu, berarti hari Ahad, Senin, Selasa, kita tidak boleh puasa lagi. Makanya jaleh-jaleh tadi, awak sholat hari Sabtu atau hari Ahad. Supaya mandabi itu harus jaleh. Karena mandabi tidak boleh sebelum sholat. Gitu. Karena kaitannya di sana.
Jadi ada rentetan ibadah itu. Menyembelih hewan korban sesudah sholat Idul Adha. Nah, gitu. Ya Bu ya. Jadi puasa, ada juga yang menyatakan dari tanggal 1. Ada, tetapi yang kuat hadisnya, ijma ulama menyatakan itu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, berarti besok jatuhnya. Oke Bu, ada yang ditanya lagi? Hari tasyrik 11, 12, 13. Iya Bu. Kalau korban, jadi, oh gitu. Ibu bertanya atau ragu? Oh bertanya. Soalnya masih bingung nampaknya itu. Jadi, dudukan antara akikah dengan kurban. 1. Akikah itu sebab kelahiran anak. Kurban ibadah tahunan. Kedua, akikah itu tanggung jawab ayah dan ibu. Bukan tanggung jawab kita. Dia ambo lagi, ambo korbankan, mengikahkan diri seorang, itu tidak ada kewajiban. Tidak ada tanggung jawab ambo seorang. Gitu kan. Tanggung jawab orang tua. Korban, sementara korban, ibadah itu dilakukan apabila ada kesanggupan di sana. Jadi antara korban dan akikah tidak ada yang melarang satupun. Jadi, awak ndak ada akikah dulu tuh, orang gaya awan tale akikah entah indak. Jadi gara-gara ndak ada akikah, awak pokok ndak korban, jangan. Itu kurang pas dalam memahami sesuatu. Ndak. Kurang mah kok. Oh gitu. Nyo adalah kecek setengah orang biar, setengah orang terus. Ya, jadi kita yang jelas-jelas saja. Akikah itu sebab kelahiran anak. Kalau tidak ada anak lagi, ada akikah? Tidak. Akikah itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak. Bahkan sunnah akikah itu 7 hari kelahirannya. Kalau tidak boleh sesudah itu. Nah, gitu. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada penghalang antara korban dan akikah dan korban. Nah, ya Bu ya. Awak entah de korban, entah akikah kan diuranggai awak dulu entah indah, awak kan tidak tahu doh. Nah, gitu kan. Atau awak ingin korban, apa kok tidak diterima korban, tidak sah korban, tidak sah. Tidak ada penghalang. Ya Bu ya. Jangan cemas pula gitu. Jadi ada penyebab tertentu. Karena akikah itu tidak terhalang, korban itu tidak terhalang oleh akikah. Akikah itu orang tua. Jadi kan ada beberapa sunnah itu kelahiran anak atau sang bayi. 1 di azan dan iqamah. Kemudian dikasih nama yang baik. Kemudian diakikahkan, ditahniahkan, artinya dikasih itu kurma atau madu ke langit-langitnya itu supaya dia mudah nanti untuk netek sama ibunya gitu kan. Kasih nama yang baik. Itu sunnahnya, azan dan iqamah, itu sunnahnya oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, gitu kan. Kasih nama, kemudian setelah itu beri pendidikan yang baik. Nah, gitu. Itu sunnah-sunnah kelahiran itu. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan korban di sana. Kemudian awak tidak tahu tadi kikahkan dulu di orang gayawan tak indah. Awak kini lah kadang saya. Tahu awak kini ada keinginan, ada kemampuan, ada rezeki gitu kan untuk korban. Was-was awak. Jangan was-was lagi. Hilangkan was-wasnya. Was-was itu karajo jin itu. Ya, jin itu kan di sini. Minal jinnati wan alladzi yuwas-was. Tuh. Di kalau jin itu menyumbean was-was bukan ke telingo, tapi ke sudur. Sudur itu dada. Sudurinas. Jadi tidak langsung, tidak ke telingonya doh. Telingo bisa tutup itu mah. Tapi kada dohawa alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ibu ya, insyaallah korban kita sah, makbul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Ya sama-sama. Yang lain boleh kaitan dengan ibadah korban kita.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian teknisnya hewan korban itu, Bu, halo. Nah, hewan korban itu kalau ingin kriterianya, kalau onta itu 5 tahun. Kalau ada ibu untuk di rumah ada babok mari dah. Mana tahu. Mau tahun syaratnya. Kalau jawi, sapi 2 tahun. Atau kerbau 2 tahun. Kalau kambing, domba Garut itu kan kadang-kadang itu rancak-rancak 1 tahun tidak boleh. Domba biasa itu 2 tahun. Kuncinya yang musinnah kata Rasul. La tasbaha illa musinnah. Tidak boleh disembelih kecuali yang sudah dewasa. Musinnah itu dewasa artinya. Dewasa itu ditandai dengan umur yang tadi itu, atau ditandai dengan tanda-tanda kealamannya. Tanda-tanda alamnya. Contohlah pada dia, ada orang kampung mengecian, orang yang ahli Jawi itu kan gitu tuh. Oh lah bisa dikorban kok kemana? Batu, ya lah pada dia. Gitu. Lah tumbuh tandu gitu kan. Atau lah tumbuh janggui tapi tidak serana janggui itu, Bu. Kok habis wak kok? Ya. Ibu dan serius manan, Pak. Ya, jadi itu tanda-tandanya. Yang kuncinya dia musinnah, yang sudah dewasa. Bagaimana kalau korban awak tua 5? Tahu-tahu yang ampe, yang ado yang jantan. Ala payah mencari kanin dado yang jantan lalu. Bacaronya yang padusi saya do cieknya gitu kan. Lai boleh atau enggak? Gitu. Kemarin ada di mana tuh? Di Semarang Padang, nyu telepon awak. Lai boleh Bu ya, telepon yo Jawi padusi kok. Kalau ndak ada lagi yang jantan, yang batino, yang jantan, untuk mencukupi yang satu itu boleh. Tapi dengan catatan, jangan batino ke sedolanya. Ada 150 iku batino sedolanya. Nanti khawatir nanti putus regenerasi. Biasanya yang Malayan tuh, yang batino. Jarang yang jantan Malayannya. Ada Bu? Ada dulu ya. Jadi supaya tidak putus nanti regenerasi, maka jangan sampai kita memutus mata rantai itu. Jadi kalau tidak ada lagi, cik jedua boleh. Itu dari segi hewannya. Dari segi sejarahnya sudah, umurnya sudah, definisi pengertiannya, korban itu penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha. Jadi yang disembelih itu hewan ternak. Tidak boleh hewan lape dong. Hewan liar tidak boleh. Kijang, ruso. Kan hewan liar itu. Tidak boleh. Harus hewan ternak. Disembelih. Tidak boleh saya dicali aja dah. Kapan? Idul Adha. Dia harus Idul Adha. Tidak boleh yang lain. Dalam rangka taqarrub ilallah. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk teknis dalam penyembelihan. Itu nanti biasanya panitia tuh bapak-bapak yang ahlinya. Senjatanya tajam, menyebut asma Allah, sunnah menghadap kiblat, kemudian disaksikan oleh peserta korban, itu sunnah hukumnya. Sunnah berhari raya, mandi dulu sebelum hari raya. Jangan sampai nak mandi lah, Ustaz ya. Udah tak kejauh kok. Tak mandi, pakai salat. Mandi dulu. Kemudian memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Kemudian sunnah perbanyak takbir, tahlil, tasbih, tahmid. Itulah yang awak baca tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Jadi Ustadz kita besok, insyaAllah, Idul Adha besok, Ustadz Ghazali, STHI, MPD. Mudah-mudahan beliau sehat, bisa kita bersama-sama sholat di sini, insyaAllah. Kemudian, dalam teknis penyelenggaraan Idul Adha, sholat itu pertama sekali sholat, kemudian biasanya ibu-ibu sering kita sampaikan, sesudah sholat jangan capek-capek membuka talakuang. Ndak wak mengian saja, siko ndak dodo, di tempat lain acok mereka ndak siko ndak dodo, ndak mengaku. Mulai saya awak naik katip doa. Oh, induk-induk itu lah sibuk ke saudara dia membuka talakuangnya. Memang gaya ke saudara itu. Nyoba pakailah jilbabnya, nyoba pakailah rantiang duku, kadang kereta api siko pakai itu.
Nggak boleh, jangan dibuka talakuang dulu. Itu terbuka aurat itu. Kita masih dalam suasana ibadah. Hati-hati itu. Jangan dirusak ibadah kita itu sendiri. Jangan lupa berwudu. Nah, gitu. Karena itu rangkaian dari ibadah. Sampai pelaksanaan khutbah selesai. Lah selesai khutbah, lah salam bersalaman awak, silakanlah. Nah, di rumah dibuka talakuang yo, di sini diganti silakan, tidak apa-apa. Kalau ragu beku talakuang itu mau kotor, boleh. Tapi jangan selesai sholat itu sebelum khutbah, karena itu bahagian dari rangkaian ibadah. Sampaian kan anak gadi-gadi awak, jangan awak saja awak lah tahu wala, tapi anak gadi awak, karena nak mana ngawiri do, dak lo baca do. Nonton YouTube jarang lah nyo TikTok tu banyak. Tuh ingat-ingat so. Ya kak ya. Sampaian kan gadi-gadi awak tu. Jangan dibuka dulu. Menyampaikan jangan sadangan itu lo sebelum. Ada nanti panitia Ustaz sampaian nanti Ustaz. Ibu jamaah sebelum selesai khutbah jangan dibuka dulu mukanahnya. Bantu Ustaz, beko tanya. Itu caranya. Yang gini ya. Gini khutbah lu. Dah betul Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan? Jadi mudah-mudahan bisa terwujud yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi ibadah kita untuk masa yang akan datang. Jam 8 terima. Ada titit ada. Oh 2 menit lagi? Masya Allah, 2 menit lagi. Silakan ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kapan baru lalu si kone? Oh, Masya Allah, luar biasa nenek. Oh, awak dah keknya. Nenek yang jauh, awak dah keknya. Ada yang ditanya, boleh silakan. Jadi, kenapa kita disyariatkan ibadah korban? Karena kita telah diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Iya banyak, iya. Al-Kautsar ayat 1 ayat 2. Itu dalilnya. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iya banyak, yo. Dek saking banyaknya ndak tetong dia awak dah. Ajankan nikmat yang di luar diri, dalam diri awak saja tidak bisa metong dah. Ibu pernah metong rambut baralai? Enggak. Angok awak kalau masuk pernah ditong? Tidak. Mata awak ngijau barangkali samini, pernah tong? Enggak pernah. Itu dalam diri saja dah. Apalagi di luar diri. Makanya bersyukur kata Allah. Syukurnya salat. Fasalli li rabbika. Maka dirikanlah salat. Salat itu bentuk syukur kita kepada Allah. Wanhar dan berkorbanlah. Jadi seharusnya kalau rajin awak korban, salat jangan tinggal. Kadang awak talabi, apa itu? Tabalia. Awak rajin korban setiap tahun salat acak-acakan. Itu tidak benar itu. Jadi salat dijaga, jangan sampai tinggal, korban kita juga tetap kita tunaikan. Mudah-mudahan kita bisa setiap tahun menyelenggarakan ibadah korban. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa buka lagi tabung korban, tabakur. Tabakur tadi. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita bersama hendaknya. Ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.